larutan dan penentuan kelarutan. Untuk tahap pertama, kita akan memulai dengan penentuan konsentrasi larutan sebagai dasar yang penting sebelum melanjutkan ke praktikum berikutnya. Yang pertama, saya akan membuat larutan NaCl 2 molaritas sebanyak 50 ml dan pengencerannya menjadi 250 ml. Siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan seperti timbangan analitik, beker gelas, batang pengaduk, pipet, sendok, kaca arloji, labu ukur 50 ml, labu ukur 100 ml, labu ukur 250 ml, corong, air, NaCl, gula, dan baking soda. Setelah itu, kita timbang NaCl sebanyak 5,844 gram. Massa NaCl diperoleh dari molar dikalikan volume dalam liter dikalikan mR-nya. 2 dikalikan 0,05 liter dikalikan 58,44. Setelah itu, kita masukkan NaCl yang sudah ditimbang ke dalam beker gelas. Ambil air, lalu bersihkan kaca arloji yang digunakan untuk menimbang menggunakan pipet. Dikhawatirkan masih ada NaCl yang tersisa. Lalu larutkan dengan menambahkan air ke dalam beker sebanyak 30 ml. Setelah ditambahkan air, aduk NaCl hingga terlarut sempurna. Lalu tuang larutan NaCl di dalam beker gelas ke labu ukur 50 ml. Setelah menuang larutan yang ada di beker, bilas lagi gelas beker. Dikhawatirkan ada larutan NaCl yang tersisa. Lalu kita goyang-goyangkan agar tidak ada larutan NaCl yang tersisa. Tuang kembali ke labu ukur 50 ml. Selanjutnya kita ambil corong, tambahkan air kembali hingga mencapai garis meniskus cekung. Garis meniskus adalah kelengkungan permukaan zat cair yang terbentuk pada tabung reaksi. Saat hampir mendekati garis meniskus, kita tambahkan airnya menggunakan pipet agar tidak melewati garis meniskusnya. Lalu kita kocok dengan teknik mengangkat barbel. Untuk langkah berikutnya adalah pengenceran. Kita tuang larutan yang ada di labu ukur 50 ml ke labu ukur 250 ml. Lanjut, bilas kembali labu ukur 50 ml menggunakan pipet. Lalu kocok dengan teknik mengangkat barbel dan tuangkan. Ulangi langkah seperti di labu ukur 50 ml. Kita tambahkan air secara perlahan sampai garis meniskus cekung. Nah, karena sekarang udah mulai deket nih ke garis meniskusnya. Jadi aku di sini gunain pipet supaya agak kelewat dari garis meniskusnya. Kemudian dikocok lagi. Yang kedua, saya akan membuat larutan baking soda dengan konsentrasi 50.000 ppm dalam 0,1 liter air dan pengencerannya. Setelah itu, kita timbang baking soda sebanyak 5 gram. Massa baking soda diperoleh dari ppm dikalikan volume dalam liter. 50.000 ppm dikali 0,1 liter yaitu 5.000 mg atau 5 gram. Tuang baking soda yang sudah ditimbang 5 gram ke dalam gelas beker. Sama seperti di langkah sebelumnya, kita bilas kaca arloji yang digunakan untuk menimbang menggunakan pipet. Nah, karena itu aku ngerasa kaca arlojinya masih ada baking sodanya, jadi aku bilas lagi deh. Setelah itu, kita tambahkan air 60 ml dan aduk. Batang pengaduk yang kita pakai tadi harus dibilas juga nih menggunakan pipet. Setelah itu, kita ambil labu ukur 100 ml dan corong. Tuang larutan baking soda yang ada di gelas beker ke labu ukur 100 ml. Kalau dirasa di gelas bekernya itu masih ada sisa baking soda, kita tambahin lagi airnya lalu kita goyang-goyangkan dan tuangkan lagi ke labu ukurnya. Habis itu, kita tambahin lagi air sampai garis meniskus ya. Berikutnya, kita kocok ke labu ukurnya.
Setelah kita kocok larutan di labu ukur 100 ml, kita ambil labu ukur 250 ml dan corong. Letakkan corong di atas labu ukur, lalu tuangkan larutan yang ada di labu ukur 100 ml. Bilas labu ukur 100 ml menggunakan pipet. Dikhawatirkan ada larutan baking soda yang tersisa. Lalu kita kocok lagi dan tuang ke dalam labu ukur 250 ml. Lanjut, kita tambahkan air sampai garis meniskus cekung secara perlahan. Kemudian dikocok lagi larutannya. Nah, jadi sekarang kita akan menimbang gula sebanyak 10 gram. Massa gula diperoleh dari ppm dikalikan volumenya dalam liter. 100.000 ppm dikalikan 0,1 sama dengan 10.000 mg atau 10 gram. Kita tuang gula yang sudah ditimbang ke dalam gelas beker. Sama seperti sebelumnya, kita bilas kaca arloji yang kita gunakan untuk menimbang. Setelah itu, kita tambahkan air sebanyak 60 ml. Jangan lupa batang pengaduk tadi juga dibilas ya. Lanjut, setelah larutan tercampur sempurna, kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Gelas beker tadi juga dibilas lagi menggunakan air. Lalu kita goyang-goyangkan dan masukkan ke labu ukur 100 ml. Tambahkan air sampai garis meniskus ya. Lalu kita kocok-kocok. Langkah berikutnya, menuang larutan yang ada di labu ukur 100 ml ke labu ukur 250 ml. Labu ukur sebelumnya yang kita gunakan juga dibilas lagi, lalu kita goyang-goyangkan dan masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Kita tambahkan air sampai garis meniskus. Lanjut, kita kocok labu ukurnya. Untuk praktikum yang kedua, saya akan melakukan penentuan kelarutan pada zat-zat tertentu. Tujuan dari praktikum ini yakni untuk mengetahui bagaimana prinsip like dissolves like yang serupa melarutkan yang serupa, dan memahami pengaruh suhu pada kelarutan zat dengan cara melakukan percobaan bagaimana suhu mempengaruhi kemampuan zat untuk larut. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut hingga mencapai kondisi jenuh, yaitu saat tidak ada lagi zat yang bisa larut. Secara umum, kelarutan zat dalam cairan cenderung meningkat dengan kenaikan suhu. Hal ini terjadi karena partikel-partikel pelarut pada suhu lebih tinggi memiliki energi kinetik yang lebih besar, sehingga mampu memecah dan menyebarkan partikel zat terlarut dengan lebih efektif. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti timbangan analitik, batang pengaduk, 3 buah beker gelas, termometer, NaCl, gula, pasir, bubuk kopi, dan minyak. Kita mulai untuk menentukan kelarutan NaCl pada air dengan beberapa variasi suhu. Siapkan 3 buah beker gelas yang masing-masing berisi 200 ml air. Beker pertama adalah air dingin dengan suhu 12 derajat Celcius, yang kedua air suhu ruang dengan suhu 30 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah air panas dengan suhu 64 derajat Celcius. Selanjutnya kita timbang NaCl sebanyak 5 gram. Pertama kita hidupkan dulu timbangannya, tunggu hingga konstan, lalu masukkan arloji, kita zerokan, dan ambil NaCl sebanyak 5 gram. Selanjutnya, NaCl yang telah ditimbang dimasukkan ke masing-masing gelas beker. NaCl yang pertama kita masukkan ke dalam gelas beker yang berisi air dingin. Yang kedua kita masukkan ke beker dengan suhu ruang. Yang terakhir dimasukkan ke air panas. Aduk larutan dengan batang pengaduk sebanyak 3 kali. Setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat, kita bisa mengamati kelarutannya. Larutan NaCl pada kondisi dingin larut sebagian, dibuktikan dengan masih banyaknya NaCl yang tersisa. Pada suhu ruang, NaCl yang larut jauh lebih banyak dibandingkan pada kondisi dingin, dibuktikan dengan sedikitnya NaCl yang tersisa. Pada suhu panas, NaCl larut semua, dibuktikan dengan tidak adanya NaCl yang tersisa. Kelarutan dari NaCl dapat dijelaskan sebagai berikut. Air yang sifatnya polar, artinya molekul air memiliki kutub positif hidrogen dan kutub negatif oksigen.
Garam NaCl juga bersifat polar karena terionisasi menjadi Na+, ion positif, dan Cl- ion negatif. Karena keduanya memiliki sifat polar, molekul air dapat menarik ion Na+ dan Cl- dengan gaya tarik-menarik yang kuat sehingga garam larut sempurna dalam air, sesuai dengan prinsip like dissolves like. Setelah mengetahui kelarutan NaCl, kita lanjut untuk mengetahui kelarutan gula pada air dengan 3 suhu yang berbeda. Langkah selanjutnya, kita timbang nih. Gula sebanyak 5 gram. Sama kayak sebelumnya, kita tuang di gelas beker air dingin. Selanjutnya, di air suhu ruang. Yang terakhir, kita masukkan di air panas. Lalu kita aduk masing-masing gelas beker sebanyak 3 kali. Setelah kita aduk, kita bisa amati kelarutannya. Pada kondisi dingin, gula larut sebagian, dibuktikan dengan adanya gula yang belum larut. Pada suhu ruang, gula juga larut sebagian, tapi perbedaannya gula yang tidak larut lebih sedikit dari kondisi sebelumnya. Pada air panas, gula larut sepenuhnya, dibuktikan tidak ada sisa gula di dalam larutan air. Hasil pengamatan yang dapat kita ketahui adalah air yang sifatnya polar, gula juga bersifat polar dengan gugus hidroksil OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan makromolekul air. Karena keduanya bersifat polar, air dapat berinteraksi dengan molekul gula dan memecah ikatan antara molekul-molekul gula, sehingga gula larut sempurna dalam air sesuai dengan prinsip like dissolves like. Selanjutnya, kita akan mengecek kelarutan minyak pada air dengan 3 suhu yang berbeda. Sekarang kita bakal nimbang minyak sebanyak 5 gram. Seperti halnya tadi, kita masukkan ke dalam gelas beker berisi air dingin, suhu ruang, dan yang terakhir air panas. Lalu diaduk dengan batang pengaduk sebanyak 3 kali. Setelah diaduk, kita bisa mengamati kelarutan minyak pada kondisi dingin. Minyak tidak larut sama sekali dan minyak seperti membeku di atas permukaan air. Pada kondisi ruang dan air panas juga tidak larut dan terdapat gelembung. Dari hasil pengamatan bisa kita simpulkan bahwa air yang sifatnya polar sedangkan minyak bersifat non-polar. Karena molekul minyak umumnya terdiri dari rantai panjang hidrokarbon yang tidak memiliki kutu. Karena air dan minyak memiliki sifat yang berbeda, mereka tidak dapat saling berinteraksi. Molekul air tidak bisa membentuk ikatan dengan molekul minyak, sehingga minyak tidak larut dalam air. Ini adalah contoh ketidaksesuaian dalam prinsip like dissolves like. Berikutnya adalah pengamatan kelarutan pada pasir. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menimbang pasir sebanyak 5 gram. Lalu kita masukkan pasir ke air dingin, air suhu ruang, lanjut ke air panas. Lalu kita aduk-aduk setiap gelas bekernya sebanyak 3 kali. Setelah diaduk, kita bisa amati kelarutannya. Pasir pada kondisi dingin tidak akan larut. Pada suhu ruang juga tidak akan larut. Dan pada kondisi panas, pasir juga tidak bisa larut. Hasil pengamatannya, air yang sifatnya polar, pasir terdiri dari silika yang bersifat non-polar dan memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat. Karena pasir bersifat non-polar dan air bersifat polar, mereka tidak bisa berinteraksi secara efektif. Oleh karena itu, pasir tidak bisa larut dalam air. Meskipun pasir dapat terdispersi sebagai substansi dalam air, tetap berupa partikel kecil yang tidak larut. Yang kita amati selanjutnya adalah bubuk kopi hitam. Kopi ini adalah pengamatan terakhir kita. Kita juga timbang kopi sebanyak 5 gram kayak bahan-bahan yang lain. Kita juga masukin kopi ke air dingin, air suhu ruang, dan air panas, sama kayak sebelumnya. Kemudian diaduk-aduk deh sebanyak 3 kali di setiap gelas bekernya. Setelah diaduk, kita bisa amati kelarutan bubuk kopi. Pada kondisi dingin, larut sebagian, dibuktikan dengan banyaknya bubuk kopi yang mengapung di atas larutan. Pada suhu ruang juga larut sebagian, tetapi bubuk kopi yang tersisa di larutan sudah mulai tersisa sedikit.
adanya bubuk kopi yang tersisa. Kali ini kita akan membahas konsep kelarutan dan prinsip like, dissolve, like, serta bagaimana kedua konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu, baik itu cairan, gas, ataupun padatan. Konsep like, dissolve, like mengacu pada prinsip bahwa zat yang memiliki sifat kimia dan struktur yang serupa cenderung dapat larut satu sama lain. Sebagai contoh, pelarut polar akan lebih mudah melarutkan zat polar, sementara pelarut nonpolar lebih mudah melarutkan zat nonpolar. Contoh yang pertama, pembuatan minuman teh. Salah satu aplikasi yang mudah kita temui adalah pembuatan minuman teh. Teh mengandung senyawa-senyawa yang bersifat polar seperti asam tanat ataupun kafein yang dapat larut dalam air yang bersifat polar. Air dikatakan polar karena memiliki dua kutub, yaitu kutub positif pada hidrogen dan negatif pada oksigen. Gula juga termasuk senyawa polar karena di dalamnya ada gugus hidroksil yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Air, gula, dan zat dalam teh saling larut dengan baik karena prinsip like, dissolve, like. Contoh yang kedua, proses pembersihan. Contoh lain adalah proses pembersihan menggunakan sabun. Saat piring kita kotor, tentunya kita harus mencucinya menggunakan sabun. Sabun adalah campuran dari molekul yang memiliki dua sisi, yaitu sisi hidrofilik, suka air, dan sisi hidrofobik, tidak suka air. Ketika kita mencuci piring dengan sabun, bagian hidrofobik sabun akan melarutkan minyak atau kotoran yang ada pada piring karena minyak adalah zat nonpolar. Sedangkan sisi hidrofilik sabun akan larut dalam air polar, sehingga kotoran bisa terangkat dan larut dalam air saat kita membilasnya. Ini adalah contoh like, dissolve, like, di mana sabun yang bersifat campuran dapat melarutkan dua jenis substansi yang berbeda sifatnya. Contoh yang ketiga, menyampurkan minyak dan air. Di rumah, kita sering melihat minyak dan air tidak bisa tercampurkan. Ini karena minyak adalah zat nonpolar, sedangkan air adalah zat polar. Oleh karena itu, kedua zat ini tidak akan bisa saling melarutkan. Jadi, jika kita mencoba mencampur minyak dan air tanpa bantuan zat lain, mereka akan terpisah menjadi dua lapisan. Inovasi kelarutan di masa depan berpotensi mengubah berbagai industri seperti farmasi dan pengolahan limbah dengan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Pengembangan teknologi untuk mengoptimalkan kelarutan senyawa akan memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan dan efektif. Dalam farmasi, kelarutan menjadi kunci utama dalam pengembangan obat. Mengapa demikian? Karena obat yang tidak larut dalam cairan tubuh seperti darah ataupun lambung tidak akan efektif. Contohnya, banyak obat modern memanfaatkan zat seperti cyclodextrin untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif. Cyclodextrin bekerja dengan cara membungkus molekul obat sehingga lebih mudah larut dalam air. Ini berarti obat bisa diserap lebih cepat oleh tubuh untuk meningkatkan efektivitasnya. Inovasi yang kedua adalah kelarutan dari limbah radioaktif. Sekarang mari kita pindah ke pengelolaan limbah radioaktif. Sebuah tantangan besar di dunia energi dan lingkungan adalah limbah radioaktif, terutama yang berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan pengolahan yang aman dan efisien. Salah satu metode utama adalah menggunakan konsep kelarutan untuk mengurangi resiko pencemaran. Bagaimana ini bekerja? Limbah radioaktif seringkali mengandung ion-ion logam yang berat yang mudah larut dalam air. Dan jika tidak dikelola, ion-ion ini dapat mencemari tanah. Dengan memahami kelarutan, ilmuwan dapat menciptakan barir berbasis mineral seperti bentonit yang meminimalkan kelarutan ion-ion radioaktif. Ini mencegah mereka berpindah ke lingkungan sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran tanah. Inovasi yang terakhir adalah pengendalian kristalisasi dan evaporasi. Kristalisasi adalah proses di mana garam larut dalam air, kemudian mengendap kembali menjadi kristal saat kondisi kelarutannya tercapai. Dengan memahami kelarutan garam, kita bisa mengontrol kapan dan bagaimana garam akan mengendap, dan bagaimana garam akan mengendap, yang sangat penting dalam pengolahan garam dalam industri. Misalnya, dalam produksi garam dari air laut. Proses evaporasi dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi garam sampai mencapai titik jenuhnya, di mana garam mulai mengendap. Model kelarutan digunakan untuk memprediksi kapan proses penguapan harus dihentikan atau dioptimalkan.